Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Maria Septiana dengan NIM 2140345. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jual beli dalam syariah untuk memenuhi tugas pra ulangan akhir semester manajemen syariah semester 3. Langsung saja, sebelumnya simak video berikut ini ya. Teman-teman, pada tahu nggak apa sih arti dari jual beli? Dalam kehidupan manusia, banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk dimakan sehari-hari, supaya tubuh kita menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukan kegiatan tersebut. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan dan ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, dari keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, yang dimaksud dengan jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan kata al-bai, artinya tukar menukar atau saling menukar. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan milik atau kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak itu menerima benda dan pihak lainnya itu menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan telah disepakati. Islam juga mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba. Landasan hukum jual beli dalam syariah itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya adalah rukun jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul, di mana ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada penjual, kedua ada pembeli, ketiga ada uang, keempat ada barang, dan yang terakhir ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sah dalam jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah balik dan berakal. Kedua, atas kehendak diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Ketiga, penjual dan pembeli paling tidak ada 2 orang dan dianggap tidak sah jika jual beli itu dilakukan sendirian. Yang keempat, barang yang dijual itu haruslah barang milik sendiri secara sempurna. Yang kelima, harus ada kejelasan wujud barang yang dijual serta dapat diserahkan. Yang keenam, barang dagangan itu harus suci zatnya menurut syarak. Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Dalam jual beli ada yang dilarang dalam syariah. Yang pertama yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya itu tidak sah atau batal, yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat serta rukunnya. Dan yang kedua, jual beli yang sah dalam hukumnya namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Misalnya, pada saat transaksi jual beli itu tidak ada kejelasan dalam kegiatannya. Jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan itu ada beberapa,
Yang pertama, jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya, misalnya jual beli buah mangga yang masih dalam bentuk bunga, yang akan dipanen pada saat mangga tua atau matang nanti. Yang kedua, jual beli barang yang belum terlihat, misalnya jual beli anak hewan ternak yang masih ada di dalam kandungan induknya. Yang ketiga, jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dalam ijab kabulnya mengkaitkan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli serta dapat merugikan. Yang keempat, yaitu jual beli yang dapat memicu munculnya kemudaratan, misalnya menjual patung. Yang kelima, jual beli yang mengakibatkan penganiayaan, misalnya menjual anak hewan yang masih bergantung pada induknya. Yang keenam, jual beli muhalakoh, yaitu jual beli tanaman yang belum dipanen atau masih di sawah atau di ladang. Yang ketujuh, jual beli muqadaroh, yaitu jual beli buah yang masih hijau atau belum panas dipanen. Yang kedelapan, jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan cara sentuh-menyentuh. Misalnya, ada seseorang yang menyentuh sehelai kain, maka ia yang membelinya. Yang kesembilan, jual beli munabazah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara melempar. Dan yang terakhir yaitu jual beli muzabana, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Selanjutnya yaitu jual beli online. Penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula perputaran uang dalam setiap transaksi. Di era digital seperti saat ini, telah dimungkinkan transaksi perdagangan melalui dunia maya, online, atau via internet, sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan media internet ini sangat efisien. Bagi pihak pengguna media online, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja buka dan tutup, memiliki pegawai yang banyak seperti teller, satpam, cleaning service, supervisor, maupun memajang barang secara fisik. Sedangkan bagi pihak konsumen, keuntungan berbelanja melalui media online antara lain dapat mengunjungi pasar kapan saja dan dapat dilakukan di mana saja. Pembeli dapat dengan leluasa masuk ke sebuah situs belanja dan melihat-lihat barang yang tertera dalam katalog. Layaknya kita berjalan-jalan di depan etalase toko tanpa harus merasa tidak nyaman diawasi oleh petugas jaga atau satpam. Apabila kita tertarik, maka kita dapat meneruskan proses transaksi sebagaimana tertera dalam layar monitor. Namun bila kita tidak suka, maka kita dapat beralih ke pasar lain. Jual beli online menurut hukum Islam dibolehkan sepanjang objek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras atau khamr, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, goror, dan maisir. Selain itu, pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada dan segera dibuatkan, serta siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya. Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli, tujuannya adalah mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang atau jasa. Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, maka ini dibenarkan oleh syarak. Namun, jika masing-masing pihak atau salah satunya ada itikat yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, atau dengan kata lain ada unsur penipuan atau tipu muslihat, inilah yang bertentangan dengan syarak, sehingga tidak diperbolehkan. Jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh, selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan atau goror, dan perjudian atau maisir. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi jual beli dalam syariah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.